Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue Mahdizu di channel kesayangan Anda semua pastinya, Mahdizu. Pasti kalian baik-baik semua, gue berdoa kalian semua dalam keadaan baik-baik aja. Nah guys, gue udah lama banget nggak buat video, akhirnya gue memutuskan untuk buat video lagi. Karena memang kemarin itu kan almarhum mama gue barusan meninggal dan sekarang gue memberanikan diri untuk publish myself. Yaelah belagu banget kata-katanya public myself. Enggak guys, jadi di video kali ini guys, gue mau share ke kalian. Seperti yang kalian tahu, mungkin kalau kalian ngikutin Instagram gue pernah buat Insta story bahwa gue diterima kerja di salah satu hotel di kawasan BSD. Nah, jadi di sini gue mau share. Kemarin itu gue ditanyanya apa aja karena memang interviewnya itu lama banget loh. Bayangin gue interview dari jam 10 pagi sampai jam setengah 5 sore. Nah, pasti kalian penasaran banget dong gue ditanya apa aja. Jadi guys, awal mulanya itu gue kirim CV itu hari Jumat malam Sabtu berarti kan. Malam Sabtu gue kirim CV, gue dapat informasi itu dari LinkedIn. Buat kalian yang belum tahu LinkedIn bisa langsung searching aja di Google Application Store. Terus kalian itu tuh tempat dunia para pekerja. Jadi kalian nggak boleh ngepost yang aneh-aneh. Kalau kalian ngepostnya tentang lowongan kerja itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ngepost yang fotonya lagi begini atau fotonya lagi begitu, itu nggak diterima banget di LinkedIn. Karena LinkedIn itu memang akses untuk kita mempermudah mencari pekerjaan. Balik ke story, jadi gue apply karena di situ tertera email address-nya. Dan akhirnya Sabtu paginya itu gue di SMS, di WhatsApp bahwa gue dapat panggilan interview pada hari Rabu kemarin jam 10 pagi. Nah, akhirnya gue prepare CV gue dan lain sebagainya. Lagi-lagi CV itu tidak menjamin kalian bisa diterima bekerja di suatu perusahaan. Karena di sini lagi-lagi yang dinilai adalah skill kalian, gimana cara kalian berbicara ketika saat kalian interview, gimana mereka melihatnya kalian tuh confidence atau enggak pada saat interview. Jadi CV itu hanya pelengkap aja ya guys, karena mereka melihat atau membaca biodata diri kalian, pengalaman kalian dan lain sebagainya. Nah, pas gue datang ke hotel itu jam 10, gue tuh dikasih soal-soal gitu kayak 20 lembar. Isinya tuh kayak psikotes, terus tentang pertanyaan yang tentang jati diri kalian gitu loh. Misalkan kalian setuju atau tidak setuju, yang kayak gitu. Terus pertanyaannya tuh yang kayak segitiga, jajar genjang, yang kalau ini kayak gini kok, itu kayak psikotes. Dan gue nggak pernah interview kayak gitu sebelumnya, karena gue hampir bekerja di hotel itu 12 tahun, gue nggak pernah gitu interview atau dapat soal kayak gitu. Setahu gue itu kayak buat PNS atau mungkin swasta perusahaan lainnya. Tapi nggak apa-apa, itu cuma formalitas aja ya guys. Jadi itu tuh nggak dicek sama sekali. Jadi memang itu prosedur dari perusahaan aja. Nah, gue ngerjain itu tuh sampai jam setengah 1 karena emang soalnya tuh banyak banget. Dan mau nggak mau kan karena gue mikirnya itu nanti diperhitungkan. Jadi gue ngerjainnya tuh bener-bener detail sampai gue hitung-hitungan kayak gitu kan. Nah, pas itu selesai, akhirnya kita dipanggil nih satu-satu. Nah, waktu itu yang pertama kali interview gue adalah front office manager. Nah, jadi pas ditanya front office manager, gue ditanya suruh memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris. Pada saat itu gue masih gugup sih. Menit-menit pertama tuh menit-menit yang masih gugup gitu. Jadi gue belum dapet feelingnya ketika gue interview. Jadi gue butuh waktu untuk menatap si muka orang itu at least 1 menit baru gue dapet feelingnya I'm comfortable. Nah, habis itu gue disuruh memperkenalkan diri, gue ditanya tentang tugas dan tanggung jawab front office, pernah masuk malam di front office atau enggak, terus prosedur masuk malam tuh kayak gimana. Akhirnya gue jabarin lah tuh kalau prosedur malam front office tuh kayak gini, terus ditanya proses check-in tamu tuh seperti apa, terus gue jabarin lah segala macam, handling komplain atau bla 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 bla. Pokoknya kayak gitulah ya. Nah, front office manager selesai, akhirnya gue disuruh menunggu di ruang tunggu lagi. Abis itu gue dipanggil interview dengan human resources manager atau HRD. Nah, gue dipanggil lah nih sama HRD. HRD tuh nggak nanya banyak ke gue karena dia nanyanya cuman pernah berapa lama kerja di front office.
Akhirnya gue sebutin kalau gue pernah bekerja di front office. Kalau pengalaman gue dari keseluruhannya itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun gue bekerja sebagai front desk agent. Nah akhirnya kata dia, berarti tahu lah ya kerjaan front desk itu kayak gimana. Ya tahu, karena memang gue berkecimpung di dunia front office departemen kayak gitu. Akhirnya udah tuh, HRD tuh cuma nanya gitu doang. Oke lah, karena kamu udah tahu tugas dan tanggung jawabnya front office itu seperti apa, ya udah nanti saya coba diskusi dengan front office manager ya, nanti kamu dikabarin lagi. Akhirnya gue disuruh nunggu lagi nih, disuruh nunggu di ruang tunggu. Nah jadi yang interview itu, yang ngelamar sebagai front office ada 2 orang. Yang satu ngelamar jadi night audit, yang satunya lagi jadi housekeeping. Jadi gue punya saingan nih satu, anak Grandika Blok M. Nah habis itu selesai gue interview yang kedua. Akhirnya gue nanya nih sama si asisten HRD-nya, interview sama siapa lagi ya mbak? Oke, satu lagi, abis ini interview sama GM. Aduh banyak banget, dan itu udah jam 3 sore loh. Udah jam 3 sore. Akhirnya gue diinterview sama GM. Kalau GM tuh basically nanyanya mungkin bukan tentang kayak memperkenalkan diri atau lain sebagainya, tapi di sini dia mau gue memperkenalkan diri, dan itu harus pakai bahasa Inggris. So anything he give me question with English. Ya, tapi ya lagi-lagi gue balasnya dengan bahasa Inggris pastinya lah, karena beliau maunya gue menjawabnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Habis memperkenalkan diri nih sama si GM ini, beliau itu lebih menanyakan tentang loyalitas ya. Terus gue ditanya kalau misalkan kamu bekerja di sini, kamu tuh mau bekerja di sini berapa lama ya. Terus gue nanya karena gue nggak mau basa-basi gitu ya, atau mungkin basa-basi karena dia ngasih pertanyaan gue kayak gitu, ya gue balasnya adalah as soon as the hotel need it, I will working in here. Kayak gitu guys. Jadi selama hotel masih membutuhkan gue, ya gue akan bekerja di sini. Itu jawaban gue sih, dan itu langsung gue skakmat gitu. GM-nya ketika dia menanyakan itu, gue nggak bilang gue mau kerja di sini 5 tahun, gue mau kerja di sini 20 tahun atau lain sebagainya. Gue langsung skakmat ketika gue ditanya mau berapa lama bekerja di suatu perusahaan, gue bakalan jawab as long as company need me. Jadi selama company membutuhkan gue bakalan bekerja di situ. That's it guys. Nah terus dia nanya gue apa lagi ya, pertanyaan yang kedua, beliau itu nanyain ke gue kesulitan apa yang gue dapat ketika gue bekerja di front office departemen atau sebagai front desk agent. Ya gue menjawab kalau kesulitan itu pasti ada, tapi lagi-lagi kita sebagai karyawan kan tidak bekerja sendiri, tapi dengan tim, dan kita juga punya supervisor in charge. Jadi kalau kita punya masalah atau apapun itu, kita harus report dengan atasan kita. Kayak gitu guys. Jadi ya dari pihak beliaunya juga mungkin oke, jadi di sini kita bekerjanya teamwork, jadi bukan kerja sendiri-sendiri. Jadi kayak gitu guys. Nah jadi di sini gue mau share ke kalian biar supaya kalian mengerti gimana sih cara menjawab pertanyaan ketika kalian menghadapi interview. Yang pertama itu kalian harus confidence, karena kalau kalian dak dikduk derdaya, itu pasti jawaban kalian bakalan salah dan bakalan nyimpang kiri kanan atas bawah. Jadi kalian benar-benar harus cooling down yourself ya, bener-bener tenangin diri kalian ketika kalian ingin menjawab pada saat kalian interview. Nah habis itu kalian berpikir nih, ketika kalian dikasih pertanyaan sama HRD, kalian itu juga udah harus berpikir jawaban apa yang akan kita berikan kepada si HRD ini. Yang pasti jawabannya adalah yang kita bisa skakmat, dalam arti dia itu nggak bisa balikin lagi jawaban kita, kayak gitu guys. Biasanya kalau jawaban kalian tuh ngelantur atau mungkin buat dia kurang yakin, kalian tuh akan ditarik ulur tarik ulur gitu. Jadi kalian tuh harus cooling down, percaya diri, dan kalian harus nangkep cepat dari pertanyaan yang dia kasih ke kita. Nah selanjutnya adalah kalian harus tahu apa yang ada di dalam resume kalian, ya kan, mulai dari pertama kalian kerja sampai terakhir kalian kerja. Itu kalau bisa itu udah di luar kepala, jadi kalian udah tahu ketika kalian suruh memperkenalkan diri, entah itu menggunakan bahasa Inggris, Cina, Jerman ataupun lain sebagainya, kalian udah tahu alur atau tingkat dari pertama kalian kerja sampai kalian terakhir kerja, kayak gitu guys. Jadi ada alurnya, dan itu kan cakep banget ketika kalian di interview, semuanya tuh udah
beraturan kayak gitu. Selanjutnya adalah eye contact. Jadi eye contact itu penting banget ketika kalian interview dengan suatu perusahaan atau dengan HRD atau apapun itulah, kalian coba untuk lihat matanya. Karena kalau kalian matanya ke sono itu mereka mikirnya tuh kalian no care, kayak nggak peduli gitu, atau mungkin apa ya istilahnya kalau bahasa Indonesianya, kayak ya pokoknya nggak peduli gitu. Jadi kalian tuh nggak niat gitu. Karena ketika kalian ditanya, kalian matanya ke sono. Kalau kalian nggak mau lihat matanya, kalian bisa lihat nih apa namanya di tengah-tengah mata atau mungkin jidatnya. Itu juga nggak apa-apa karena pasti semua HRD bisa ngerti loh. Yang penting tuh mata kalian adanya di depan mereka. Jangan sampai ketika kalian lagi ditanya atau kalian menjawab, mata kalian tuh yang saya pikir jadi kalian tuh kayak takut ngeliat dia. Enggak guys, nggak boleh kayak gitu. Kalian tuh harus fokus. Jadi kalau gue sih itu aja guys ya, sedikit share ke kalian. Apalagi nih lagi masa corona, nyari kerjaan tuh susah banget. Jadi apapun itu kalian harus bisa menghargai proses. Kayak gue, alhamdulillah ya rezeki nggak kemana ya. Mau dimanapun kita ngelamar, kalau emang udah rezeki ya udah rezeki aja kayak gitu kan. Terus posisi yang gue lamar itu kan front desk agent atau reception. Tapi waktu itu gue ditawarinnya sebagai reservation agent. Beruntung banget sih gue, karena gue emang udah capek masuk malam gitu. Gue pengennya tuh yang masuk pagi pulang sore, kayak orang-orang kantoran gitu ya kan. Apalagi umur gue sekarang udah nggak muda, jadi it's time to regular hour gitu. Gue juga pengen tidur normal yang jam 12 bangun pagi kayak gitu kan. So jadi kayak gitu guys, a little share buat kalian mungkin yang lagi mau interview atau mau coba-coba cari kerja. Ya itu tadi yang gue udah sebutin, confidence, nggak boleh gugup. Terus kalian juga harus berpikir cepat ketika HRD itu ngasih pertanyaan ke kalian. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua, apalagi yang mau ngelamar kerja atau mungkin minggu depan udah interview atau dapat schedule interview. Mudah-mudahan diterima, amin. Jangan pernah pantang menyerah karena rezeki itu nggak akan kemana guys. Kalau kalian berusaha pasti kalian dapat, ya kan. Nah buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali nonton video gue, belum like, belum subscribe, belum komen, bisa langsung like aja video gue, terus di subscribe nih yang ada di bawah, aktifin juga lonceng yang ada di samping subscribe, jadi kalian nggak ketinggalan notifikasi kalau gue upload video-video terbaru. Kalau kalian punya pertanyaan seputar mungkin CV, KPP atau apapun, insya Allah nanti gue balas. Nah buat teman-teman mungkin yang udah komen di kolom komen YouTube gue atau video gue belum balas karena mungkin gue baru aktif sekarang. Ya mohon maaf sebelumnya karena memang gue sekarang lagi mulai membangkitkan diri lagi. Mudah-mudahan kalian semua bisa ngerti. Terima kasih banyak semuanya yang udah nonton. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video and have a great day. Ciao. Hasta mañana.